Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Kakak-kakak, senang sekali saya Kak Mara saat ini sudah berada di studio Kuartir Nasional Gerakan Pramuka di kegiatan Karang Pamitra Nasional 2023. Selayang pandang merajut persatuan dalam keberagaman. Dan saat ini spesial banget, saya Kak Mara sudah bersama Kak Dr. Sigit Muryono MPD Kons, Wakil Ketua Komisi Organisasi dan Hukum atau Orgakum Kuartir Nasional Gerakan Pramuka. Selamat siang Kak Sigit. Selamat siang Kak Mara, alhamdulillah sehat ini dari lapangan terus ke sini. Jadi kalau saya kayak yang diburu penembak misterius siapa aja. Makasih Iya, ya. Kakak sibuk banget dari kemarin. Saya perhatiin aja sih di sini gitu kan. Kakak udah ngisi materi keliling-keliling Buperta, melihat situasi kegiatan Karang Pamitra Nasional 2023. Semalam juga saya ngintip Kak Sigit itu happy, menari-nari, joget-joget bersama para peserta Karang Pamitra Nasional. Betul nggak Kak? Ya betul. Sekalian nostalgia dan reuni lah. Itu kan teman-teman saya semua. Ketemu mantan Kak? Nggak ada itu. Mantan teman-teman dulu. Ya itu banyak, semua mantan, tapi tidak mantan, masih aktif sebagai teman. Masih aktif sebagai teman. Baik, nah Kak Sigit boleh dong Kak ceritakan untuk kegiatan Karang Pamitra Nasional ini seperti apa sih Kak? Nah kakak dulu nih Kak, kakak sebagai apa sih Kak di Karang Pamitra Nasional 2023 ini? Oh ya, saya sebetulnya semula sebagai apa istilahnya, tim pengarah ya, anggota tim pengarah. Semula sebagai anggota tim pengarah, semua waka itu di tim pengarah. Lalu kemudian karena kebutuhan di kepanitiaan ini, saya sebagai wakil ketua, di mana ketua umumnya Kak Dr. Haji Joko Mursito, kemudian Kak Profesor Slamet Budi Prayitno, dan saya Sigit Muryono sebagai wakil ketua juga. Jadi wakil ketuanya ada 2. Nah itu saya kira posisi saya di kegiatan Karang Pamitra Nasional yang punya slogan merajut persatuan dalam keberagaman. Ya ini beragam. Tadi malam saya ikut rame-rame di situ, ternyata di Daulat suruh pidato juga Kak Mara. Ya pokoknya pidatonya nanti tak kirim deh. Boleh. Kak Mara. Oke lanjut. Iya. Kak Sigit, bagaimana sih Kak kesan Kakak terhadap kegiatan Karang Pamitra Nasional ini? Para pesertanya ini Kak, saya pribadi ini Kak melihat dari hari pertama hingga hari ini itu kan sangat lebih heboh kayak sangat heboh, happy, menikmati kegiatan Karang Pamitran dari hari pertama, bahkan hari ini adalah hari terakhir. Nah kalau kesan Kakak sendiri bagaimana Kak terhadap kegiatannya dan juga para peserta KPN-nya? Ya memang di penghujung ini terasa bahwa rasanya berat untuk meninggalkan Buper ini karena itu menjadi sebuah momentum perpisahan ya yang ketemunya nggak tahu kapan-kapan. Tetapi saya ingin bercerita dari awal bahwa memang di awal kesiapan kita semua tidak selalu semua on time begitu karena memang kakak-kakak ini kemungkinan berkendala dalam mendaftar sehingga ada yang on the spot, artinya mendaftar belakangan, sehingga kita juga agak kewalahan melayani kakak-kakak yang dari daerah yang sudah berantusias ini untuk mengikuti kegiatan Karang Pamitran. Tetapi pada hari kedua kita sudah adaptasi dan sudah melakukan penyesuaian-penyesuaian Kak Mara, sehingga soal keluhan-keluhan kecil itu tidak dipersoalkan. Dan bahkan happy, bahkan soal-soal misalnya yang urusan logistik dan sebagainya itu sudah tidak dipersoalkan. Karena kakak-kakak ini dilibatkan dalam kegiatan yang full, ada 5 kegiatan yang harus kawan-kawan ikuti, yaitu eksplorasi. 1, 2, 3, sampai 5. Hari ini tuh masih tersisa masing-masing distrik itu 2 eksplorasi, tapi untuk hari ini dari pagi. Dan insya Allah pukul 15 nanti semua sudah selesai dan kita akan masuk dalam
kegiatan tari bersama, kegiatan bersama yang kemarin tertunda pelaksanaan waktu pembukaan. Jadi untuk mengurangi rasa kekecewaan kakak-kakak ini, kita beri slot nanti pukul 15 kita lakukan kegiatan itu, dan setelah sholat maghrib kita apresiasi masih ada 7 kuartir daerah lagi yang belum sempat pentas seni budaya. Nah setelah itu baru kita lakukan closing ceremony atau penutupan. Penutupan Karang Pamitra ya Kak ya. Iya Kak, lalu nih harapan Kak Sigit sendiri terhadap kegiatan orang dewasa itu apa? Ya begini, ini yang datang ke sini kan semuanya pembina. Meskipun pembina itu kan ada yang juga pelatih gitu. Oleh sebab itu ya ketika datang di sini meskipun kakak-kakak itu pelatih harus membaur bahwa beliau datang ke sini bukan pelatih tapi datang sebagai pembina. Nah, kalau datang sebagai pembina di distrik masing-masing, kecuali distrik khusus ya, distrik Merdeka itu kan semuanya Kapus Diklatcap. Selebihnya itu adalah distrik SGTD. SGTD ya. Ya, kalau dikasih I jadi Sigit ya. SGTD artinya Siaga Penggalang Penegak. Harapan kami pulang dari sini semua pembina itu akan menjadi agent of change di gugus depannya. Sudah mendapatkan beberapa penyegaran, beberapa tambahan ilmu, tambahan pengetahuan, tambahan keterampilan. Sehingga nanti tidak hanya sebagai pembina yang tidak paham, tetapi juga pembina yang kreatif, inovatif, juga mampu mengantarkan peserta didik kita ini menjadi kader pemimpin bangsa untuk 5 tahun mendatang, 10 tahun, 15, 20, bahkan 25 tahun mendatang atau lebih. Intinya ketika menghadapi siaga, para pembina ini harus berperan sebagai yanda atau bunda. Yanda bunda dan mampu melindungi perindukannya itu. Kalau nanti dengan penggalang ya harus berperan sebagai kakak, mengasuh adik-adiknya, mengantarkan sebagai pemuda yang akan beraktualisasi diri, mencapai optimalisasi kapasitasnya. Kalau jadi kita menghadapi namanya penegak, ya tetap sebagai kakak, tetapi porsinya lebih banyak pada pembinaan, bimbingan dan pendampingan. Apalagi menghadapi Pandega. Pandega ini kan untuk di bawah kepemimpinan mereka, tetapi tetap didampingi oleh orang dewasa. Nah ini yang penting. Jadi kalau jadi pembina Pandega ini harus lebih dewasa, lebih memahami situasi kebatinan dan psikologi perkembangan mereka. Karena tahap-tahap perkembangan peserta didik ini mulai dari siaga, penggalang, penegak, Pandega harus dikuasai oleh seorang pembina sesuai golongannya. Luar biasa. Ya, Kak, terakhir nih Kak. Pesan Kak Sigit sendiri kepada para peserta Karang Pamitra Nasional terkait terkait slogan kita Kak, merajut persatuan dalam keberagaman. Apa nih Kak? Oh ya, kan kita ini keberagaman kita ini sudah cukup banyak, suku bangsa. Betul. Suku bangsa ya, agama, letak, geografis, warna kulit, warna rambut, semuanya kita beragam. Tetapi dalam keberagaman itu kan kita dalam keberagaman dalam kebinekaan, kebinekaan dalam keikaan. Meskipun kita berbeda-beda dari asal daerah, dari budaya, adat, kita tetap satu. Tujuan kita adalah bagaimana mengembangkan organisasi kita namanya Gerakan Pramuka. Karena kita dibebani 2 hal. Yang pertama satuan organisasi. Satuan organisasi kita ini kan kuartir ya. Mulai kuartir nasional, kuartir daerah, kuartir cabang, sampai ranting, dan sampai gugus depan. Kakak-kakak ini satuan organisasi yang terdepan, namanya gugus depan. Dari satuan pendidikan, kita ada 2, namanya satuan pendidikan yang pertama adalah Pusdiklat. Pusdiklat itu mulai dari Pusdiklatnas, Cap, gitu, sampai situ aja. Dan terakhir siapa? Satuan pendidikan, gugus depan. Jadi gugus depan kena 2 sasaran. Dari satuan organisasi, kena, dari satuan pendidikan, kena. Maka pembinanya juga harus hebat. Untuk menghasilkan peserta didik yang hebat, pembinanya juga harus hebat. Jadi sasarannya kalau pembina siaga ya mampu mengantarkan peserta didik ini mulai dari siaga mula, bantu, tata, dan siaga Garuda. Penggalang juga begitu,
mampu diantarkan mulai dari penggalang ramu, rakit, terap, dan penggalang Garuda. Kemudian penegak juga begitu, bisa diantarkan mulai dari calon penegak, bantara, laksana, dan syukur kalau menjadi pramuka penegak Garuda. Demikian juga untuk Pandega. Harapannya itu tugas kita. Tapi tidak perlu semua orang ini akan menjadi pramuka, tidak perlu. Tetapi bahwa peserta didik itu kelak akan mengakui bahwa melalui gerakan pramuka dia akan berhasil. Saya bisa begini karena dididik melalui pendidikan yang dilakukan oleh gerakan pramuka sebagai pelengkap, sebagai wadah yang tidak ada di sekolah dan tidak ada di rumah. Nah itulah namanya pramuka, pendidikan kita di situ. Jadi kalau mau disamakan dengan pendidikan di rumah berbeda, sama dengan sekolah beda, kita di luar itu. Di luar itu, maka kita memilih jalur pendidikan non formal. Nah ini yang harus kita pahami, tetapi kita tetap pada koridor namanya pendidikan. Apapun yang kita lakukan, kakak-kakak pembina seluruh tanah air, kita itu dalam rangka mensukseskan pendidikan melalui kegiatan gerakan pramuka. Iya, itu terakhir ya Kak ya. Nah, terima kasih Kak Sigit atas waktunya. Saya tahu kesibukan Kak Sigit yang luar biasa. Kemarin juga habis dari mana Kak? Kak Sigit pokoknya banyak banget kegiatannya, sulit banget ditemuin. Saya tadi juga nemuin, wah Kak Sigit sedang ada di sini. Oke, tapi terima kasih Kak sudah hadir ke sini. Terakhir, Kak Sigit kan jago pantun nih. Terakhir, sebelum penutupan Kak, pantunnya dulu dari Kak Sigit, boleh Kak? Masya Allah. Nah, saya ini bilang yang cakep deh. Cakep. Oh, itu belum cakep ya, deh. Saya sambil mikir-mikir itu ya. Oke. Ramania ia rambutan. Cakep. Angkut-angkut menanggung benang. Cakep. Meskipun para pembina terpisah darat dan lautan, kegiatan KPN ini harus tetap kita kenang. Yeay. Ada lagi Kak? Ya ikan Penutup? sepat, ikan gabus lah. Tidak usah dicampur dengan ikan lele. Saya kira wawancara kita ini lebih cepat, lebih bagus. Dan nggak usah bertele-tele gitu ya. Asik, ya. Terima kasih Kak Sigit atas waktunya dan terima kasih kakak-kakak yang sudah menonton channel Kuartir Nasional Gerakan Pramuka. Saya Kak Mara dan juga Kak Sigit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum dan salam Pramuka. Salam.